Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Chandra Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blitar dari UPT SMP Negeri 2 Sutojayan. Kali ini saya akan menyampaikan tugas modul 1.4.A.6, demonstrasi kontekstual tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam menyelesaikan menggunakan segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama, menyetabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, dan ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian proses pembelajaran yang nantinya menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sebagai contoh, guru bisa mengajukan pertanyaan seperti, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Sebagai contoh, guru bisa menyampaikan pertanyaan seperti berikut. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Pada tahap terakhir, menanyakan keyakinan pada tahap ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Sebagai contoh, guru bisa menanyakan hal berikut. Apa tindakanmu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita percayai? Kasus pertama, Faisal selalu bermain HP sampai larut malam, sehingga dia menjadi bangun siang, yang menyebabkan Faisal selalu terlambat datang untuk ke sekolah. Berikut adalah skenario dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak Chandra, selamat pagi. Ada apa kok memanggil saya? Faisal. Ya, Sal, silahkan duduk dulu, Sal. Ya Pak, terima kasih Pak. Sal. Oke, Sal. Kira-kira kamu tahu nggak Bapak panggil di sini? Tidak tahu Pak. Masa? Iya Pak. Ini, Sal. Saya kemarin dapat laporan dari Ibu Guru Piket, ya. Katanya kamu sering terlambat. Nah, ini saya cross-check juga melalui sistem informasi absen yang ada di sekolah kita. Ternyata memang benar. Benar kamu sering terlambat. Ya Pak. Kita masuknya jam berapa, Pak? Jam 7:30 Pak. Masuknya setengah 8. Ayo, masuknya jam berapa? Jam 7 Pak. 7. Terus kamu masuk jam? 7:30. Menurutmu kamu masuk jam 7:30 itu salah nggak? Salah Pak. Ya, mungkin gini, Sal. Saya tahu ya, berbuat salah atau kamu melakukan kesalahan itu terlambat itu manusiawi. Jadi kamu harus bisa memperbaiki. Ya. Mungkin Bapak dulu juga pernah seperti itu, terlambat. Tapi yang terpenting kita harus bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita perbuat dan berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita harus bisa memperbaiki. Oke, Faisal, kira-kira kamu mau nggak untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, mau Pak. Ya. Kalau kamu mau, kita cari solusinya bareng-bareng ya. Ya Pak. Oke. Mungkin di sini saya mau tahu dulu, Faisal, alasan kamu
Kenapa akhir-akhir ini kok sering sekali kamu datang terlambat? Saya setiap pulang sekolah niku selalu begadang, Pak. Hingga larut malam bermain handphone, Pak. Main handphone aja. Nggih, Kenapa main handphone? buat cari hiburan, Pak, di media sosial sama game. Yang paling sering main Game. Game. Ya. Oke. Nah, kamu sampai jam berapa gitu? Sampai larut malam, Pak. Biasanya tengah malam bisa tembus. Bisa tembus? Nggih, jam lewatin itu. Iya, iya, iya. Terus dari orang tua juga nggak ada yang mengingatkan? Sering diingatkan, Pak. Terus Saya lupakan. nah, itu ya. Oke, kamu datang terlambat. Mungkin itu sesuai nggak dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita perbuat di kelas dulu? Tidak, Pak. Kamu juga tahu lah ya sebenarnya. Kira-kira kamu melanggar kesepakatan yang mana itu? Kedisiplinan, Pak. Nah, oke, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting, Pak. Pentingnya seperti apa? Karena bisa melatih saya untuk melakukan hal yang jujur dan bertanggung jawab, Pak. Ya, setuju Pak Isal. Karena dengan kamu bisa disiplin, itu bisa melatih kamu untuk bertanggung jawab dan bisa menghargai orang lain. Dan tugas-tugasmu tidak akan ketinggalan lagi. Bersedia kamu? Bersedia, Pak. Kalau kamu bersedia, apa mungkin yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahan itu? Saya berjanji untuk memasang alarm pada pukul 5 pagi agar tidak datang terlambat lagi, Pak. Masa hanya memasang alarm? Iya, Pak. Kalau kamu malamnya main game, Saya berjanji tidak mengulangi lagi, Pak. benar? Benar, Pak. Berarti kamu sudah mengulangi untuk bermain game, terus kemudian memasang alarm. Mungkin selain itu, ada nggak orang di rumah yang bisa untuk membantu membangunkan kamu? Mungkin Ibu, Pak. Oke, jadi kamu juga pesan sama ibumu kalau nanti kamu bangun siang untuk dibangunkan. Setuju Sal ya? Setuju, Pak. Jadi silakan nanti jangan diulangi lagi, jangan main game, kemudian pasang alarm dan minta bantuan ibumu. Oke ya, itu yang mencari solusi kamu sendiri. Harap kamu bisa menepati dari apa yang sudah kamu bilang tadi. Ya, oke. Baik, Faisal, terima kasih untuk kerjasamanya. Mungkin Bapak hanya menanyakan seperti itu saja dan jangan diulangi lagi ya. Ya, Pak. Ya, silakan kembali ke kelas. Makasih, Pak. Ya. Kemudian di kasus kedua, yaitu dengan skenario seorang siswa bernama Amanda tidak bisa menahan emosinya karena pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya, sehingga Amanda menjadi emosi dan tanpa sengaja menggebrak meja temannya tersebut. Berikut adalah skenario dan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Misi Pak. Ada apa Pak? Bapak memanggil saya. Silakan duduk dulu Amanda. Amanda, saya tadi melihat laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Rindu. Iya Pak. Kenapa kamu kesal sama Rindu? Habis gimana nggak kesal Pak? Orang Rindunya itu loh kalau menyontek loh pakai maksa, bukan hanya PR tapi tugas-tugas lainnya. Oh, begitu. Wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu. Mungkin kalau saya di posisi kamu, mungkin saya juga akan bertindak seperti kamu. Lalu, apa yang kamu lakukan sama Rindu? Kan saya maki-maki dia dan tanpa sadar menggebrak mejanya. Oh, begitu. Pasti kamu mempunyai alasan berbuat seperti itu. Iyalah Pak,
Masa saya diam saja, saya sudah berusaha mengerjakannya, tetapi Rindu seenaknya saja menyontek, tapi dia tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa kesal dan marah. Karena mungkin tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Rindu. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi, misal seperti memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai kamu mengebrak meja Rindu, apakah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Pak. Baik, menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak buat kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu rubah ketika kamu marah? Harus lebih sabar, Pak. Lalu, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang bisa kamu lakukan? Saya harus lebih bersabar dan bisa menahan amarah. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkannya ke guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, saya setuju dengan pendapat kamu. Nah, sekarang kamu sudah menemukan solusinya. Semoga kamu bisa memperbaiki masalah ini. Baik, sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Nur Rahmat. Saya dari kelas 8C dan saya bersekolah di UPT SMPN 2 Stojayan. Saya akan memberikan tanggapan. Saya senang sekali diajak Pak Chandra berdiskusi mengenai masalah salah saya, sehingga saya bisa memecahkan masalah tersebut dan menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Chandra. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk terlambatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amelia Putri Lestari dari kelas 8H SMPN 2 Stojayan. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Chandra untuk mendapatkan solusi masalah saya tanpa ada paksaan sedikit pun. Sehat selalu Pak Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua kasus tersebut yang ditangani dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi dan membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, serta murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Demikian demonstrasi kontekstual yang saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.